Jumpa kembali pemirsa Nang Ambe, Neja Nomba, Waninabo, Niop Natiop, Kongget, Konlanu, kakak adik, basudara semua dalam acara Cermin Digul. Kali ini kami mengangkat tentang karya seni budaya, yang mana kami lebih mengangkat pada sanggar-sanggar yang ada. Namun kali ini dikhususkan pada sanggar Wambon, sanggar Munggon, yang mana ini dikhususkan untuk masyarakat seni budaya Wambon itu sendiri. Nah, di sini kami akan menceritakan dan bagaimana masyarakat juga merespon terkait dengan karya seni yang dilakukan oleh mama-mama dalam hal menunjang kebutuhan ekonomi mereka dengan kearifan lokal yang ada. Namun pemirsa Kabar Digul di mana saja Anda berada, sebelum kami akan melanjutkan cerita kami juga mengajak para pemirsa Kabar Digul di mana saja Anda berada untuk membantu Kabar Digul melalui komen, like, share, and subscribe. Ini satu langkah untuk mendukung kami terus eksis di Kabupaten Bovendigul hingga ke pelosok-pelosok wilayah Bovendigul itu sendiri dengan berbagai informasi dan juga cerita-cerita dari atas tanah Digul ini ke seluruh masyarakat yang ada di wilayah NKRI ini. Yuk, mari ikuti saya, kita mencari tahu tentang kearifan lokal apa saja yang dilakukan oleh mama-mama kita dan juga bapak-bapak kita. Yuk ikuti saya. Sore. Halo, Ibu. Selamat sore. Baik, selamat sore, iya. mama-mama. Aduh, bagaimana Selamat kabar sore. ini semua? Baik-baik. Oh, luar biasa. Ya. Sehat selalu ya? Sehat. Baik, mama. Kita ada lakukan, kita punya aktivitas. Semangat ya? Sore hari ini kami ada. Baik. Begitu. Baik, pemirsa Kabar Digul di mana saja Anda berada, saat ini saya sudah berada di dalam ruangan sanggar Munggon itu sendiri, dan saat ini saya sudah ketemu langsung dengan Mama Martina Tingge yang punya sanggar ini sendiri, dan juga mama-mama serta bapak yang ada di sini. Kita nanti akan menggali informasi terkait apa saja yang mereka lakukan di dalam sanggar ini. Mama, kami dari kru Kabar Digul datang ke sanggar ini untuk ingin sedikit mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh sanggar Munggon ini sendiri bersama teman-teman yang ada di sini. Nah, ini seperti apa sih? Mungkin ada sedikit cerita kepada masyarakat dan pemirsa yang mendengarkan dan melihat apa yang kita lakukan di hari ini. Silakan, Mama. Iya, terima kasih. Saya sanggar Munggon, saya dari sanggar Munggon, dan kita kelompok adat. Jadi memang ada 3 sanggar yang bergabung di sini. Kita sama-sama sore ini kita melakukan pekerjaan. Untuk kita kasih masuk, kita punya apa yang kita pikir mungkin kita bisa sampaikan. Pekerjaan yang kami lakukan adalah aksesoris budaya. Misalnya noken, bandul kepala, mahkota kepala, yang pakai bulu kasuari, anak panah, tifa. Begitu pekerjaan-pekerjaan yang kami laksanakan. Seperti itu yang harus kita kembangkan, dan ini barang kita melestarikan. Jadi bukan saya sendiri, tapi kita ada banyak sanggar yang sekarang ini berada, kita 3 sanggar. Sanggar Ogampi, Sanggar Matao, dan Sanggar Cenderawasih Digul. Yang kita sama-sama kita melakukan pekerjaan ini dengan tujuan melestarikan hasil-hasil budaya ini untuk berkembang ke depan untuk generasi. Mungkin seperti itu yang saya bisa sampaikan. Mama, sanggar ini juga kita mendengar bahwa siap menerima apabila ada kunjungan tamu penting, itu juga menyediakan para penari. Nah, ini itu betul atau tidak, seperti apa mungkin ceritanya, Mama? Iya, memang kami sudah laksanakan tarian ini biasa. Kalau kami diundang, sudah biasa laksanakan. Cuma berapa waktu nih karena COVID mungkin orang tidak pakai kami lagi. Sementara ini kami masih berdiam, tapi aktivitas kita tetap ada berjalan seperti biasa. Baik, tapi untuk tarian kita tetap siap untuk melayani apabila ada permintaan.
begitu. Baik Mama, untuk aksesoris ini sendiri, ini sudah dipasarkan atau kira-kira seperti apa ini cerita biar masyarakat kita juga yang datang mengunjungi Bovendigul tentunya sebagai wujud bahwa mereka sudah sampai di Bovendigul ini ingin menunjukkan bahwa kami sudah dari Tanah Digul, itu seperti apa mungkin bisa dijelaskan? Iya, ada beberapa tamu memang biasa datang, ada tamu yang dari Jayapura, dari Jakarta juga pernah sampai di tempat ini. Wisata anak-anak pariwisata juga dari provinsi pernah sampai di Sanggar ini melaksanakan, mereka punya pelatihan pembinaan pernah terjadi dan biasa datang kunjungan itu. Hanya selama ini berapa tahun ini sudah tidak ada kunjungan lagi, itu yang ada. Oke, yang kami rasakan. Baik, kita sambil lihat-lihat Mama. Ya, silakan. Kalau ini tadi yang mau untuk dijual ya? Iya, ini siap dijual ini barang-barang ini. Noken ini alat-alat tarian. Ini bandul kepala. Ini untuk bandul kepala ya? Ini yang bandul kepala. Kalau ini manik-manik, selendang alat perhiasan tarian. Oke. Baik pemirsa Kabar Digul, ini adalah bandul kepala yang tentunya apabila masyarakat hendak berkunjung ke Bovendigul, kalau mau kembali ke kampung halamannya, sungguh sangat luar biasa apabila kita membawa pernak-pernik dari Bovendigul. Ini bandul kepala yang nantinya akan ikat di kepala, dan ini salah satu wujud kita mendukung mama-mama kita untuk bisa terus berkreatif dan juga meningkatkan ekonomi mereka. Dan ini tadi manik-manik untuk apa ini, Mama? Selempang. Untuk selempang. Dan juga ini untuk selempang, pemirsa. Di sini ada noken, langsung khas dari Genemo ya? Genemo, tali Genemo. Tali Genemo. Oke. Baik, Mama. Kalau Mama sendiri, ini boleh tahu Mama, dengan Mama siapa Mama? Kalau Mama punya karya seninya yang mana? Mama Januaria. Mama Januaria. Januaria. Oh, berarti Mama punya ini dibikin selama berapa hari nih Mama? Ini bisa 1 bulan. Kalau lambat 1 bulan. Cepat 2 minggu. 2 minggu. Oh, cepat 2 minggu. Ini langsung dari tali Genemo gitu? Tali Genemo dia punya benangnya putih itu, di dalam itu kita kasih keluar, kita bersihkan dia, baru jemur kering, baru kita bikin halus, baru kita pindah. Warnanya nih. Kalau aja bukan mulai gratis. Oh, ini juga. Kalau ini Mama juga bikin. Dia punya. Oh. Di sini juga saya punya ini saya punya. Oh iya ya. Ya, sama. Oh, Ini, sama. ini. Tapi ini noken kos kaki. Oh, noken dan kaos kaki. Iya. Oh, ini Mama punya. Saya punya. Oke, kalau boleh tahu ini dengan Mama siapa? Mama Yulia Tutainya ketua Sanggar Matau. Oh, ketua Sanggar Matau. Ya, kalau Mama punya ini kerajinannya apa saja nih Mama? Yang ini noken kos kaki, Noken kos kaki. baju Oh, ini baju. Ini juga noken kos kaki semua ini. Ini noken biasa sebenarnya 64 hari. Dihias. Dihias. Ini kotak kepala sama nih. Sama, Baru ini Kalung. taring. Oh, Kalung. taring babi. Kalung juga ini. Kalung. Ini juga sama. Itu juga Ini sama. yang besar, noken muatan ini. Ini kan kotak kepala. Ya. Oke. Baik pemirsa Kabar Digul di mana saja Anda berada, ini sungguh sangat luar biasa pemirsa. Apabila masyarakat atau para pengunjung hendak ke Bovendigul, jangan lupa untuk datang melihat langsung di Sanggar Munggon ini, di depan Meranti, ada jalan masuk, disitulah tempatnya, ada tulis Sanggar Munggon ini, ada baju ya dari tali Genemo juga yang mereka sudah desain cukup luar biasa, cukup bagus. Ini juga ada noken kaos kaki yang tadi dijelaskan, dan ini noken juga, noken biasa tetapi ada dihiasi dengan bulu-bulu kasuari ya,
bulu kasuari. Variasi dan bulu Ini kasuari. sama, ini juga ada pernak-pernik kalung dari taring babi. Ini sungguh sangat luar biasa pemirsa. Jika dipakai sungguh sangat elok. Dan juga ada kalung juga yang seperti ini. Semua ada di Sanggar Munggon ini. Mereka ada gabungan dari sanggar-sanggar lain Iya, yang ada. siap untuk mempromosikan apa yang ada, kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bovendigul itu sendiri. Dan ada hiasan kepala ya, ini hiasan kepala. Pemirsa Kabar Digul datang ke Sanggar apabila ingin melihat Bovendigul, jangan lupa jika pulang ke kampung halaman Anda tentunya membawa pernak-pernik yang ada dari Kabupaten Bovendigul. Ini sungguh sangat luar biasa. Kita juga akan membantu mama-mama kita untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka. Ini suatu hal yang luar biasa. Kita lihat lagi, masih banyak pernak-pernik yang ada. Nah, Mama Martina, ini apa ini? Ini barang-barang asli, Oh, barang-barang asli. barang-barang asli pusaka. Oh, pusaka. Ya. Ini juga mau di apa juga? Ini juga Oh, sebagai bisa dijual kalau ada yang mau beli. Jadi seperti ini baju perang, ini rumah tinggi, anak panah, terus ini kalung gigi babi, kalung gigi babi. Ini kalung kebesaran. Kalau sebagai pemimpin dia harus pakai yang ini. berarti Tapi kita ini di Bovendigul ini orang tidak pakai yang ini. Itu yang banyak kesalahan. Harus hormati harus hormati. barang-barang yang dianggap sebagai barang-barang yang berfungsi besar itu harus para penjabat itu kalau dilantik itu harus pakai baru dilantik. Tapi karena selama ini tidak pernah. Ini kampak batu. Kampak batu ini. Iya. Oh, ini. Nah ya, kampak batu ini alat perang. Ini alat perang. Iya, ini alat perang. Pemirsa, Iya, ini alat ini, perang. iya, Oh, alat perlu kita ketahui bersama. pusaka, kampak Alat batu. pusaka, sakral. Iya, ini kampak batu. Ada kampak batu juga disediakan di dalam sanggar ini. Iya. Dan ini Dulu orang tua isap rokok pakai pipa rokok. Pipa rokok ini. ya ini untuk alat isap rokok Oh, iya. bagi orang tua dahulu Iya. kala ya. Iya. Ini itu untuk tebang kayu, tebang Ini sagu, tebang kampak kayu. batu. Oh, kampak batu. Iya. Tebang sagu. Dulu tidak ada kampak. Orang tua memang pakai ini baru tebang kayu dan tebang Anak sagu. kayu punya ada kecil. Iya ya. Oh. Ini kalau ada apa-apa nanti orang tiup pakai bulu ini. Oh, ini untuk Iya. tanda. Iya, panggil. tanda. Jadi ini tiup baru nanti orang lain dengar baru mungkin ada apa begitu. Kalau ada Macam dong kejadian. Oh, begitu. Ya, Itu seperti begitu. Ini sama saja dan oh sama. ya. Baik pemirsa Kabar Digul, ini pakaian perang tadi yang dijelaskan oleh Mama Martina Tingge. Ini panah, busur anak panah semua sudah disediakan. Dan ini juga merupakan kebesaran ya, Ya, pakaian kebesaran, pakaian kebesaran. untuk para pemimpin. Tentunya buat masyarakat Kabupaten Bovendigul dan para pejabat, apa yang dijelaskan oleh Mama Martina Tingge, ini dari pernak-pernik taring babi ya. Ini jika dipakai ini oleh para pemimpin, ini merupakan tanda kebesaran. Tanda Namun kebesaran. saat ini banyak yang tidak menggunakan ini. Iya. Menurut Mama Martina Tingge tadi, ini sudah salah. Seharusnya kita harus menggunakan ini. Harus menggunakan. Ini menunjukkan jati diri Jati diri kebesaran. orang besaran Bovendigul itu sendiri. Itu begitu. Kalau itu salawaku itu ciri khas dari adat istiadat kita. Oh, Setiap moyang leluhur sebagai alat penangkis, tapi itu alat perang. Sementara sesuatu acara upacara sedang bermain tari, nanti pegang salawaku ini jalan depan baru untuk
tangkis dalam perjalanan. Oh, berarti ini salah waku untuk penangkis ya? Iya, penangkis. Dalam perjalanan. Dalam Baik, perjalanan. pemirsa, ini satu hal Sementara luar biasa. tari, sementara perang, sementara tari. Ini peralatan- Alat ini peralatan digunakan sakral. untuk palang itu. Dalam perjalanan terjadi sesuatu. Oke, Nah, baik. seperti itu. Oke, baik. Kita lihat-lihat lagi pemirsa, masih ada alat-alat yang ada di sini. Baik Bu, ini dengan Ibu siapa ini Bu? Iya, Boleh baik, diceritakan? selamat sore dengan Ibu Kristina Teaki dari Sanggar Oganti. Oh, Ganpi. Nah, ini Ibu punya ini apa saja yang dipajang di sini, Bu? Oh iya, yang kami sudah produksi dan kami sudah siap untuk pemasaran di sini. Bagus deh kono. Sapu icuk dibuat dari bulu kasuari. Bulu katuari, itu sapu. Terus juga ada pot bunga dibuat tali rotan. Dari tali rotan. Lalu juga dimerangkai oleh bulu kasuari juga. Ini juga pot bunga. Selain sapu, ada juga pot bunga. Itu. Lalu ada piringnya juga, piring ingkai. Ini pemirsa ada piring ingkai ini. Ya. Piring ingkai. Lalu ada sisir yang bahannya juga bahan lokal, dibuat dari bambu. Bambu. Selain itu juga ada tikar daun pandan. Nah, pemirsa ini ada tikar daun pandan ini. Kita lihat bersama, bagus. Luar biasa ini. Oke, lanjut Ibu. Lalu ada juga anting-anting. Anting-anting. Anting-anting yang dibuat bahan dasarnya juga dari serat melenjo atau genemo. Genemo ya. Iya. Langsung ke sana. Terus ada topi kepala, Mana itu kono? topi kepala. Lalu ada loken. Selain juga ada bandul kepala, ada yang sudah dibuat dan juga ada juga aksesoris. Aksesoris. Kenapa? Masih ada produk-produk lain yang kita harus bikin, harus kita buat. Namun di sini itu yang menjadi produk lokal yang sementara kami sudah menyiapkan. Lalu menjadi kendala adalah kami tidak ada pemasaran. Kita mau untuk pemasaran keluar saat ini kita ada mengalami kendala. Kenapa kita harus mempertahankan ciri khas kehidupan kearifan lokal? Karena budaya adalah warisan leluhur sejak turun temurun hingga sampai saat ini. Budaya adalah jati diri. Jati diri, ya, betul. Jati diri bagi suku. Sehingga itu menjadi harus kita mewarisi kepada generasi. Harus mewariskan kepada generasi supaya generasi bisa tahu dan melihat. Tidak boleh budaya kami itu dilupa. Kenapa? Budaya adalah kalau kita bukan budaya kami, kapan lagi? Kalau tidak melalui budaya kami, siapa lagi? Nah itu. Oh, betul, luar biasa. Nah, pemirsa Kabar Digul di mana saja Anda berada, inilah suatu ungkapan isi hati yang disampaikan oleh mama-mama kita dari Kabupaten Bovendigul. Tentunya pemerintah Kabupaten Bovendigul, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, untuk bisa membantu bagaimana untuk mempromosikan sehingga hasil karya-karya yang dibuat oleh mama-mama kita ini dapat dipasarkan keluar. Ini menjadi satu harapan. Ini juga adalah bagian untuk kita membantu meningkatkan ekonomi mereka. Kearifan lokal ini yang sangat diharapkan agar kita bisa mendukung mereka. Namun pemirsa, kita lihat lagi masih ada barang-barang di sini yang tentunya kita harus ketahui bersama. Seperti tadi ada Tifa juga yang kami lihat ya, Ibu kami lihat lagi. Nah, ini siapa punya nih, Pak? Oh, Bapak punya. Oke, Bapak, kalau Bapak punya ini apa saja yang dipajang di sini? Ya, nama saya Petrus Maha. Petrus Maha, dari mana? Sanggar saya Cendrawasih Digul. Cendrawasih Digul. Dari suku Auyu. Yang sementara ini saya bergabung ke Manobo, Ibu Martina Tinggi. Saat ini dari rumah saya cuma bawa keterampilan saya yang ada ini.
Oh, ini juga nanti akan mau dijual juga. Nanti ini Nanti dijual. Oh, dijual juga. Nanti Sebagai pernak-pernik ya. keterampilan saya seperti salwaku, tombak, ini pisau sangkur, ada Oh, kalau pisau sangkur ini dari mana nih? dari Tulang kasuari. tulang kasuari. Oh, tulang kasuari. Iya, Nah, pemirsa, ini sangat tajam ya kalau kita lihat dari kasuari, sangkur. Ini alat-alat sakral, alat perang di masa dulu. Ini sungguh sangat luar biasa kalau kita lihat. Dari bahan alam yang ada. Ini yang harus kita banyak belajar dari orang-orang tua kita, dan mari kita harus mendukung apa yang mereka lakukan ini. Berarti ini juga ya, Tifa-Tifa ini. Tifa ini juga. Jadi yang saya kerja ini, keterampilan ini supaya generasi tidak boleh lupa. Dan kita sudah saya bekerja selama 2 tahun sekarang. Saya baru bergabung dengan Ibu Martina. Baik, Jadi Bapak. kalau menurut saya harus ada perhatian pemerintah. Karena kayaknya selama ini kita kerja belum ada dukungan pemerintah juga. Cuma yang saya berpikir ada 3 tungku. Ada pemerintah, ada agama, ada adat. Adat ya. Tapi selama ini adat ini tidak diperhatikan. Jadi mungkin saat ini juga mungkin saya sampaikan Ya. sama bapak-bapak Ya. supaya tolong memperhatikan tentang budaya. Itu dari pemerintah harus telusuri itu. Karena generasi ke depan nanti mereka tidak bisa kerja kalau bukan kita yang kerja. Ini pengalaman yang kita buat supaya generasi juga dia harus. Iya. Setelah kita tidak ada, siapa lagi yang bekerja? Nah, betul sekali, Ini Bapak. yang kita sangat harapkan Iya. supaya pemerintah juga bisa perhatikan. Iya. Untuk kita bisa jadi kita punya generasi. Untuk Mungkin bisa ada meneruskan. duit, nah kita bisa kasih belajar anak-anak. Gitu. Kalau ini untuk apa, Bapak? Kalau ini siput Heeh. untuk dulu ini kan orang tua pakai sebagai konak Oh, pakaian. Ini pakaian ada dari pakaian Sukawi. adat. Oh, suku Awyu. Nah, jadi dia punya vital Ya. menyimpan di sini sini. tanpa pakaian. Oh, dulu. iya. Sekarang kita berpakaian. Iya. Kalau ini dulu kan suku Awyu dia pakai. Oh, iya. Jadi telurnya, burungnya masuk ke desainnya. dalam ya. Oke, gitu. baik. Iya. Konak Jadi orang ini Awyu. konak dalam. Konak Iya. dalam. Iya. Oh. Bagi suku Awyu. Oke, baik Sebelum pemirsa. mengenal pakaian. Iya, baik pemirsa Kabar Digul. Ini adalah pakaian dalam untuk pria pada zaman dahulu. Sebelum mengenal pakaian itu ada. Ini. Baik, Bapak. Ini kalau boleh tahu sudah ada generasi-generasi muda sekarang yang mereka mungkin punya hati mau melihat Bapak buat Tifa seperti ini. Sekarang sudah ada yang ikuti Bapak atau kira-kira bagaimana? Kalau sementara ini saya lihat belum ada anak-anak yang Belum. menari seperti itu. Paling kalau yang tadi saya bisa bicara itu kalau ada uluran pemerintah masalah duit itu mungkin kita ajak lewat ini baru bisa mungkin dia ikut. Buat Kalau pelatihan sementara begitu. ini kita Iya. mau seperti dia mau ikut kerja memang Iya. tidak bisa. Ada pengaruh-pengaruh lain yang mereka ikuti jadi tidak bisa kalau masalah budaya. Terkecuali kita dari budaya ibu-ibu kita bapak-bapak ini kita melihat harus kita umpan pakai uang. Nah itu generasi sekarang itu. Kalau ada uang dong kerja. Begitu yang kita pelajari sementara ini. Baik. Saya sendiri saya pelajari. Oke. Dari Cendrawasih Digul saya pelajari seperti itu. Oke. Mungkin dari Ibu Doran juga semua sama. Baik pemirsa Kabar Digul, seperti apa yang Bapak tadi jelaskan, ada uang baru mereka mau. Nah, bagaimana pemerintah melihat hal ini, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, bahwa warisan atau kearifan lokal ini setidaknya kita masuk dalam sebuah kurikulum muatan lokal untuk bisa mengembangkan apa yang ada di daerah ini kepada generasi muda untuk diterapkan di setiap sekolah. Itu menjadi tugas dan PR besar buat pemerintah Kabupaten Bovendigul, dalam hal ini Dinas Pendidikan, untuk segera melihat hal ini supaya jangan sampai ada bahasa yang seperti Bapak sampaikan tadi, ada uang baru mereka mau. Tidak boleh seperti hal ini terjadi kembali. Tapi bagaimana dinas itu melihat dan mengakomodir ini masuk dalam muatan lokal, agar kearifan lokal yang ada dan apa yang menjadi harapan kita ini tetap ada.
Mari pemirsa, masih kami mengajak untuk kita coba bertanya lagi dengan Mama Martina Tingge karena masih banyak pernak-pernik yang belum kami jelaskan tadi. Yuk ikuti saya. Baik pemirsa, Kabar Digul di mana saja Anda berada. Saat ini saya mengajak pemirsa untuk kita melihat secara langsung dari mama-mama kita, mereka merangkai apa yang tadi kita sudah lihat. Namun ini prosesnya. Yuk kita lihat. Kalau mama punya tadi sudah ya ini dari Ini kulit kayu. ini untuk kepala ya. Itu kita buat ikat itu menjadi bandul kepala. Bandul kepala. Oke. Nah, kalau mama punya ini dari buah apa ini? Ini manik-manik. Oh, Buah manik-manik. rumput. Buah rumput. Buah rumput. Itu terempang. Buah rumput yang bisa digunakan untuk bikin itu bandul kepala tadi atau yang manik-manik selendang. Oh, manik-manik selendang. Oh, ini. Bandul kepala lagi bisa. Oh ya. Manik-manik rumput. Biji rumput. Biji rumput ya. Ya. Oke. Merah ini ada satu pohon. Oh, ini ada pohon khusus. Ada pohon khusus. Ini pohon saga. Merah. Oh, Ada iya. di pohon. Dia pohon lain. Iya. Ini rumput. Ini rumput. Ini pohon lain. Oh. Iya. Oke, baik Mama, selamat bekerja. Kita lihat lagi pemirsa, pembuatan apa ini Mama? Noken kaos kaki. Oh, ini pembuatan noken kaos kaki pemirsa. Caranya ini kita lihat Mama menganyamnya. Biasanya pakai jarum, terutama jarum tidak ada. Sudah begini saja. Oh iya. Begitu. Pemirsa Kabar Digul di mana saja Anda berada, ini satu hal yang sungguh sangat luar biasa. Kita melihat bahwa dengan tenang, inilah yang harus kita dukung pemirsa. Terlebih khusus pemerintah untuk bisa melihat hal ini, kita mengangkat kearifan lokal yang ada. Jangan pernah kita tidur, tetapi mari kita wujudkan untuk mereka juga mempunyai ada penghasilan yang cukup dari apa yang mereka kerjakan. Nah ini juga pemirsa kita lihat, kalau ibu punya ini bikin apa ini bu? Ini tas noken, bahan dasarnya itu bahan alami, serat kinemo. Oh genemo, dari genemo. Ini untuk noken juga? Untuk noken juga, selain noken juga buat bandul kepala. Oh bandul kepala. Dan juga kain selendang untuk bayi. Terus ada noken juga untuk muat makanan makanan Hasil kebun. hasil kebun itu. Dia noken besar itu. Iya ya. Oh noken besar. Jadi mulai ada ukuran kecil sampai dengan Besar. ukuran besar. Oh. Dengan macam-macam motif. Ada motif yang biasa dan juga ada motif kaos kaki. Oke. Baik pemirsa Kabar Digul di mana saja Anda berada, kita sudah melihat secara langsung inilah teknik-teknik mereka bekerja sehingga menghasilkan keterampilan-keterampilan yang kita sudah lihat bersama. Nah, kita sebagai masyarakat, pemerintah dan juga yang berkunjung ke Bovendigul, apa salahnya sih kita untuk membeli pernak-pernik mereka ini? Kita juga menjadi bagian dari mendukung kearifan lokal itu. Yuk mari kami masih mengajak pemirsa untuk masih melihat pernak-pernik yang ada yang belum kami tanya-tanyakan sama Ibu Martina Tingge tadi. Mari Mama. Baik pemirsa, kami juga mengajak pemirsa untuk kita melihat bagaimana proses pembuatan dari tifa itu sendiri. Nah ini sudah bersama Bapak. Nah ini Bapak ini dari kulit apa ini? Ini dari kulit biawak. Oh dari kulit biawak. Ya, dari kulit biawak. Terus? Tangkapnya di hutan. Oh. Setelah mencari, kalau sudah dapat lihat, dipanah. Oh dipanah. Dipanah. Nah untuk buat kulitnya ini bagaimana nanti? Kulitnya ini kan dikuliti dulu. Nah dikuliti terus? Kasih kering dia, bawa datang. Nah setelah tifa ini sudah itu diambil dari kayu. Kayu ini menjadi tifa.
Nanti setelah kulit biawak bawa datang, baru tempelkan seperti ini. Oh, Nanti kerjanya seperti ini dulu, baru nanti sudah ada kulit biawak kita pasang. Nah setelah sudah pasang selesai, ini yang sudah Jadinya. Jadinya ini sudah begitu. luar biasa pemirsa, bahwa dengan semangat mereka membuat menjadi sebuah tifa yang berbunyi khas, dan di sini akan mereka gunakan dalam peragaan setiap event-event yang pemerintah lakukan ataupun acara-acara adat. Nah, saat ini kami mengajak kembali untuk kita lihat lagi pernak-pernik yang masih gantung di pinggir rumah sanggar ini sendiri. Baik, Mama, kalau boleh tahu sedikit ini apa ini, Mama? Tuh, mahkota kepala juga. Oh, mahkota kepala. Dia punya pasangan tadi di sana tuh. Oh, yang putih tadi. Iya, jadi seorang pemimpin harus dia pakai ini, baru dia pakai yang sana. Oh, di atas kepala. Iya. Ini untuk pikul begini ya. Ini hiasan. hiasan juga. Iya, hiasan. Oke. Kalau yang ini apa ini? Iya, itu koteka. 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 Pemirsa, ini koteka. Kalau kita lihat. Koteka panjang ini pakai untuk saat bermain tarian. Oh, saat bermain tarian ini. Kalau ganti yang konak dulu, orang tua dong pakai yang ini. Oh, Laki-laki, konak. laki-laki. Kalau ini dari apa ini, Bu? Ada Pohon. ada salah satu pohon sejenis mangga. Oh, ini untuk ganti Iya. konak laki-laki. Konak laki-laki. Baik pemirsa, ini pakaian ganti, pakaian dalam untuk laki-laki. Ini buahnya. Ini kalau koteka yang ini dari apa ini? Pohon apa ini? Itu ada. Ini buah juga? Ada pohon. Oh, ada pohon khusus? Ada pohon khusus yang bisa diukir-ukir. Diukir. Diukir dulu. Itu diukir. Kalau ini? Itu GP-GP untuk pangkor sagu. Oh, untuk pangkur sagu. Iya, Untuk daripada kerja ulang-aling pakai ini. satu kali saja. Ini? Iya, itu sama saja sangkur. Oh, sangkur. Ini sangkur. Dulu tuh orang tua pakai ini baru berburu atau saat perang Saat perang ya. pakai. Ini apa ini, Mama? Ya, ini orang Auyu punya kebesaran seperti yang ini. Kami Mandobo yang ini Auyu. Itu dia punya Oh, pria. kebesaran. Oke. Kalau mau dilantik harus pakai yang ini. Ini Mandobo juga seperti itu, sama orang Auyu juga dia pakai itu. Baik, Mama. Mungkin pada kesempatan ini mari Mama kita sama-sama di sini Taman. mungkin ada penyampaian yang Mama mau sampaikan. Mari kita sama-sama dulu sini, Bapak. Kita sama-sama kita bisa sampaikan kepada pemerintah agar bisa mereka membantu mewujudkan apa yang menjadi harapan mama-mama seperti tadi yang mama-mama sudah ceritakan bahwa belum ada wujud perhatian. Nah, kesempatan ini silakan Mama bicara langsung kepada pemerintah kita, silakan. Iya. Mungkin ini kesempatan baik kami bisa sampaikan. Barang ini angkat masalah budaya ini kami sudah berjalan sudah 20 tahun sebelum distrik kita sudah berjalan sampai dengan buka kabupaten sampai dan hari ini. Tapi pikiran kita mau usul mungkin tiap tahun itu bisa ada penghargaan dari pemerintah. Itu dianggarkan, jangan disisihkan. Ya, dia harus ada masukan dalam APBD. Setiap tahun itu harus ada, dinas terkait itu harus masukkan itu. Usulan kami yang tentang kita melestarikan budaya ini. Selama ini kami sudah bina anak-anak dari sekolah setiap tahun. Selalu anak-anak itu datang, kami bina. Dorong mau keperluan kami bantu selama ini. Jadi permintaan kita mungkin tetap kita diperhatikan supaya kami bisa memperbanyakkan alat-alat ini lebih banyak. Kita bisa buku-buku bahasa atau kita punya produk ini bisa kita buat lebih baik dan lebih banyak. Ibu sendiri, silakan. Ya baik, ini untuk menjadi bahan masukan sebagaimana produk kami di Kabupaten Bovendigul ada 5 suku yang punya potensi atau kekayaan produk yang
sangat banyak atau luar biasa. Namun pekerjaan-pekerjaan pondok ini selain kami kerja sudah sekian lama, sekitar 20-an lebih itu ada. Artinya kurang lebih 20 tahun. Itu tahun seperti itu ada, tapi namun kita sebagai orang pelaku seni untuk bagaimana kami ini adalah bagian masyarakat dari pemerintah. Setidak-tidaknya itu mesti ada uluran tangan. Harus ada dukungan modal untuk bisa dapat menunjang pembelanjaan produk, bahan-bahan lain untuk menambah anak. Ini kenapa harus kita, dan di situ kita mengalami banyak kendala. Namun kami pribadi, kami tidak terlalu tuntut. Hanya kami minta supaya ada perhatian begitu, supaya sebagaimana mungkin bisa melihat, karena ada kebutuhan pemerintah yang ketika di mana mereka butuh tentu datang ke sanggar, terutama mungkin jemputan tarian ini kan mereka butuh. Nah itu sehingga itu kan juga bisa ada salah satu program yang bisa diprogramkan, lalu itu menjadi program anggaran yang menjadi masuk dalam penetapan DP ya, atau bagaimana, sehingga harus dianggarkan tiap tahun dan tahun, sehingga orang masyarakat lokal yang memiliki potensi kekayaan lokal bisa diperdayakan, bisa mengangkat. Nah ini kan menjadi kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Untuk masalah perhatian pemerintah harus ada untuk budaya. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan, supaya kita punya keterampilan, mungkin pelatihan-pelatihan untuk generasi ke depan itu harus ada. Itu kerinduan kami. Tapi selama ini kan belum ada perhatian, jadi kita mungkin seperti tergerak begitu. Jadi saya pikir mungkin Ibu Martina, Ibu Christina sudah sampaikan, jadi itu saya cuma mungkin sampai di sini saja saya punya penyampaian. Saya kembalikan waktu. Selamat sore. Baik pemirsa, itulah tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh orang tua kita untuk kearifan lokal ini bisa kita bersama-sama wujudkan apa yang menjadi harapan mereka. Pemerintah di sini harus berperan penting agar apa yang mereka harapkan bisa kita promokan keluar, dan bahkan ini menjadi suatu aset daerah yang berharga dan luar biasa. Saya Yoris Goden bersama seluruh kru Kabar Digul. Shalom.